Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara yang baru yang bernama Indonesia. Sudah barang tentu kelengkapan sebagai negara merdeka harus segera dipenuhi. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat yang pertama ini diadakan di Pejambon. Sekarang, Pejambon dikenal sebagai Gedung Pancasila. Rencana pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan secara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun sebelum secara resmi, rapat itu dilaksanakan berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh Ofisir Angkatan Laut Jepang setelah mendapat persetujuan Nishijima, pembantu Laksamana Maeda. Nishijima, Ofisir Jepang itu bertemu Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 sore hari. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Hatta. Semalaman Hatta terbayang bagaimana Republik Indonesia tanpa Indonesia bagian timur, bagaimana perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bersama baik dan kelompok Islam, Kristen, Katolik, dan agama-agama lain. Bung Hatta dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu, bagaimana harus memecahkan persoalan tersebut dan bagaimana sidang PPKI itu berlangsung. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman, Dinejo, Teguh Hasan. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Bung Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan seorang ofisir Jepang. Terjadilah diskusi serius dan dengan konsep filsafat garam atau terasa tetapi tidak harus tampak. Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat dan daripada harus terjadi perpecahan maka rela menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang menyertai ketuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga tinggal ketuhanan. Ada pemikiran untuk menambahkan kata-kata di belakang ketuhanan dengan berdasarkan kemanusiaan, sehingga menjadi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Diawali dengan sambutan oleh Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Banyak perubahan dari Undang-Undang Dasar hasil sidang BPU PKI. Hal ini dilakukan karena isi Undang-Undang Dasar tersebut masih bernuansa Jepang. Contoh isi UUD yang masih bernuansa Jepang yang terdapat pada bagian ketentuan peralihan pasal 37 ayat 1. Pada peralihan ayat 37 ayat 1 disebutkan pada persiapan kemerdekaan Indonesia dengan sepakat pemerintah bala tentara TNI. Pasal 38 disebutkan selama peperangan ini berlaku tuturan perang dan pembelahan negara langsung dipegang oleh bala tentara Jaipon dengan pemerintah Indonesia. Makna perubahan rancangan hukum dasar yang dilakukan PPKI yaitu memberikan pengertian bahwa UUD RI tahun 1945 merupakan karya bangsa Indonesia yang dibuat oleh BPU PKI dan disahkan PPKI. Dalam rapat PPKI itulah naskah hukum dasar yang dibuat oleh BPU PKI diubah menjadi naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan hukum dasar yang disusun oleh panitia perancang UUD terdiri atas termasuk pasal tentang peralihan yang terdiri atas 42 pasal, termasuk pasal peralihan. Pukul
15.00 sidang dimulai kembali. Agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu, yakni pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas surat dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar Dinata, maka sebagai aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Detrandos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan atau aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Sudarjo, Karto Hadikusumo, dan Kasman Singoadibejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintah Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya atau pejabatnya. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Borneo atau Kalimantan, D. Sulawesi, E. Maluku, F. Sunda Kecil, G. Sumatera, dan H. Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati NKRI sebagai atas 2 departemen sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara. Dari kelompok kami, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi